Kesehatan dan kesehatan gigi. Ketika kesehatan mulut terganggu oleh suatu penyakit, maka kesehatan umum juga akan terpengaruh. Begitu pula sebaliknya. Nah, contohnya adalah apakah mungkin ada di antara teman-teman yang pernah mengalami sakit gigi? Teman-teman jadi sulit berkonsentrasi, tidak bisa makan, susah tidur. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa ternyata adanya penyakit di dalam rongga mulut itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan secara general. Demikian pula sebaliknya, ada beberapa penyakit tertentu yang dia itu berdampak pada kesehatan gigi dan mulut. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mulut itu didefinisikan sebagai suatu keadaan rongga mulut yang memungkinkan individu untuk melakukan fungsi-fungsi penting seperti makan, bernafas, berbicara, bersosialisasi, dan bekerja tanpa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan, dan rasa malu. Kesehatan mulut juga dinilai sebagai bagian yang penting dari kesehatan secara keseluruhan dan berbagi banyak faktor risiko yang sama dengan penyakit tidak menular, di antaranya adanya penggunaan tembakau, konsumsi makanan yang tidak sehat, ketidakaktifan fisik, serta asupan alkohol. Merokok, seperti yang telah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa dia selain menyebabkan gangguan di dalam tubuh, dia juga dapat menyebabkan gangguan terutama di dalam rongga mulut. Di antaranya penyakit periodontal juga kanker mulut. Faktor risiko lain adalah konsumsi alkohol. Ketika kita mengkonsumsi alkohol, tidak hanya juga berpengaruh terhadap kesehatan secara umum kita, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut. Alkohol dipercaya dapat menyebabkan terjadinya penyakit periodontal dan kanker mulut dan dapat berpengaruh terhadap adanya penyakit jantung serta kanker di dalam tubuh. Selanjutnya ada diet yang tidak seimbang atau diet yang tinggi akan gula. Nah, dia juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, serta kanker juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit periodontal, kanker mulut, juga karies gigi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, jadi ketiga faktor resiko tersebut memiliki dampak baik terhadap kesehatan secara umum ataupun juga ke kesehatan gigi dan mulut. Nah, dengan adanya modifikasi faktor risiko ini diharapkan dapat menurunkan risiko ataupun potensi untuk terjadinya pengaruh ke kesehatan umum maupun ke kesehatan gigi dan mulut. Berikut merupakan salah satu contoh hubungan dua arah antara penyakit periodontal dan penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme sebagai akibat dari ketidakcukupan fungsi daripada insulin. Nah, periodontitis dianggap sebagai salah satu komplikasi dari diabetes mellitus karena adanya peningkatan respon inflamasi yang berlebih sehingga menyebabkan perubahan mikrobiota di dalam rongga mulut. Selain itu, juga perlu diketahui bahwa inflamasi akut yang diakibatkan oleh adanya periodontitis ini dapat menyebabkan adanya kontrol glikemik yang buruk. Karena adanya infeksi, dia mengurangi penyerapan glukosa ke dalam sel. Juga adanya endotoksin serta mediator-mediator inflamasi ini dapat mengurangi efisiensi kerja insulin. Periodontitis ini juga dianggap sebagai faktor risiko untuk kontrol glukosa yang buruk pada pasien diabetes mellitus. Nah, bisa dibayangkan bukan? Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara kesehatan gigi dan juga kesehatan umum. Yuk kita jaga keduanya supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih sehat.